Bulughul Maram, kita masih membahas Kitabus Shalah. Dan yang terakhir kita bahas adalah tentang ta'awudz yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan ini boleh juga dibaca pada salat wajib, boleh juga dibaca pada waktu di luar salat sebelum kita membaca Al-Qur'an. Sekarang kita lanjutkan hadis 272. Dalam kitab saya nomornya seperti ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, yastaftihu, membuka as-salata, salatnya, bitakbir, dengan ucapan takbir, yaitu Allahu Akbar, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Wal qira'ata, dan bacaan, maksudnya beliau membuka bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin, yang dikeraskan yang pertama itu ya. Wa kana, dan adalah idza raka'a, apabila ruku', lam yushkhis, beliau tidak meninggikan atau menengadahkan ra'sahu, kepalanya, walam yusawwibhu, dan juga tidak merendahkan kepalanya, walakin, akan tetapi, baina dzalika, di tengah-tengah antara itu, jadi lurus kepalanya. Wa kana, dan adalah Nabi idza rafa'a, apabila mengangkat, minar ruku', dari ruku', lam yasjud, beliau tidak sujud, hatta yastawiya, sehingga beliau lurus, qa'iman, berdiri, yaitu i'tidal. Wa idza rafa'a, dan apabila beliau mengangkat, minas sujud, dari sujud, lam yasjud, beliau tidak sujud, hatta yastawiya, sehingga beliau lurus, jalisan, dengan duduk. Jadi tumakninah di antara dua sujud, duduk secara tumakninah. Wa kana, dan adalah Nabi yaqulu, mengucapkan, fi kulli rak'atain, pada setiap dua rakaat, at-tahiyyata, ucapan at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat, dan seterusnya, bacaan tasyahud. Wa kana, dan adalah Nabi yafrishu, menghamparkan, rijlahul yusra, kaki beliau yang kiri, maksudnya telapaknya ya. Wa yamsibu, dan menegakkan, al-yumna, kaki yang kanan, maksudnya telapaknya. Ini yang disebut duduk iftirash, yang biasa kita lakukan antara dua sujud itu. Wa kana, dan adalah Nabi yanha, melarang, an uqbati syaitan, dari duduknya setan, tidak boleh dilakukan di dalam salat. Wa yanha, dan beliau melarang, ayyaftarishar rajul, bahwasanya seseorang menghamparkan, dhira'aihi, kedua hastanya, iftirasyas sabu, seperti menghamparkannya binatang buas. Maksudnya hasta menempel di tanah ketika sujud, tidak boleh. Wa kana, dan adalah Nabi yukhtimus salata, menutup salatnya, bit taslim, dengan ucapan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang paling lengkap. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, walahu illah, tapi hadis ini memiliki cacat. Maka hadis ini ya, bisa kita katakan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau menurut Imam Muslim sahih, dengan bukti beliau meriwayatkannya. Tapi menurut sebagian yang lain tidak sahih karena ada ilat atau ada cacatnya, yang cacatnya adalah inqita' atau terputusnya sanad, ya, tidak bersambung antara sanad dengan seorang rawi dengan gurunya. Tapi kita mengikuti saja Imam Muslim, beliau mensahihkan hadis ini sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini mengandung beberapa masalah. Masalah yang pertama, bahwasanya bacaan salat dimulai dengan Allahu Akbar, sehingga tidak perlu mengucapkan nawaitu fardhul maghrib dan sebagainya. Tidak ada bacaan-bacaan seperti itu, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya bacaan yang dikeraskan pertama kali adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti akan kita bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim juga boleh dijaharkan, tetapi kadang-kadang. Dalilnya akan datang insyaallah ta'ala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya cara ruku' itu adalah
baina dzalika. Kepalanya tengah-tengah, tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Maka kepala lurus dengan punggung. Sehingga mata otomatis melihatnya ke bawah. Bahkan sebagian ulama katakan mata ketika rukuk melihat kepada kaki. Karena kalau mata kita melihat ke kaki, ya kita kepalanya akan lurus. Memang tidak ada hadis yang jelas menunjukkan di mana mata kita itu melihat ketika rukuk. Tapi kalau kepala lurus, ya otomatis matanya juga lurus ke bawah atau ke bagian kaki itu juga masih kepala kita bisa lurus. Jadi mata tidak menghadap ke depan. Kemudian berikutnya hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap 2 rakaat mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Tetapi hadis ini maksudnya adalah kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang juga beliau itu sholat 2 rakaat tanpa tahiyat, tapi langsung 4 rakaat sambung. 2 rakaat langsung lanjut rakaat ketiga, langsung lanjut rakaat keempat. Contohnya, misalnya sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah sholat malam. Sholat malamnya itu 9 rakaat. Fayusalli, beliau sholat 9 rakaatin, 9 rakaat langsung, ya 9 langsung, bukan 2 salam bukan, tapi langsung 9. La yajlis, tidak duduk tasyahud illa fi tsaminah, kecuali pada rakaat ke-8. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung. Kemudian duduk tahiyat awal. Kemudian bangkit lagi rakaat ke-9, kemudian duduk lagi tahiyat akhir, salam. Ini salah satu cara tahajud yang dilakukan oleh Nabi SAW yang jarang dilakukan orang. Nah, maka kalau kita mau hidupkan sunnah ini sesekali, ya kadang-kadang kita salat tahajudnya seperti ini bagus, karena ini adalah satu sunnah yang sudah mati. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, maka kata-kata beliau mengucapkan pada setiap 2 rakaat ucapan at-tahiyyatu lillah, ini kebiasaannya, ya. Tidak selalunya, tetapi kebiasaannya, lebih banyak begitu yang beliau lakukan. Kemudian kata-kata ini, Nabi menghamparkan telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan pada setiap 2 rakaat. Ini dalil bagi mazhab Hambali yang melakukan duduk iftirash pada salat-salat 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat, tasyahudnya duduk iftirash. Salat sunnah 2 rakaat, tasyahudnya duduk iftirash, bukan duduk tawarruk sebagaimana mazhab Syafi'i, ya. Tapi sudah kita bahas dulu bahwa mazhab Syafi'i juga punya dalil yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Maka silahkan bebas pilih mana saja, boleh. Bahkan ini saya bacakan perkataan, belum saya tulis di sini. Perkataan Al-Imam Al-Amir, ya. Qala Al-Amir, saya tulis di sini. Wadh-dhahir annahu mukhayyar bainahuma. Al-Amir As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam, mengatakan yang zahir bahwasanya seseorang yang salat itu mukhayyar bainahuma, boleh milih cara duduknya bagaimana pada tahiyat itu. Apakah tahiyatnya duduknya dengan iftirash ataukah dengan tawarruk, ya. Silahkan pilih yang mana untuk salat 2 rakaat. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Nabi melarang dari uqbatis syaitan, duduknya setan. Nah, duduknya setan ini ada 2 tafsiran. Tetapi tafsiran yang lebih kuat adalah bahwasanya duduknya syaitan itu pantat menempel di tanah, kemudian kaki ditegakkan, kemudian tangan menempel di tanah. Nah, ini namanya duduknya syaitan. Maka tidak boleh kita sholat begini. Misalnya kita lagi sakit, sholat begini, Allahu Akbar, tidak boleh. Pantat menempel ke tanah, tangan menempel ke tanah, kemudian kaki atau paha ini ditegakkan begini, nggak boleh. Nah, itu adalah tafsiran yang lebih tepat, ya.
Sebagian orang menafsirkan duduknya syaitan itu adalah kedua telapak kaki ditegakkan, kemudian pantat ditaruh di atas tumit. Nah, tafsiran ini tafsiran yang lemah. Kenapa? Karena 4 Abdullah dari sahabat Nabi semuanya justru melakukan. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Ini 4 Abdullah, ulama-ulama sahabat, semua justru melakukan hal itu. Dalilnya bisa dilihat di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Tawus berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, al-iq'a' 'alal qadamain." Ada seseorang duduk iq'a' di atas kedua telapak kakinya, yaitu tadi kedua telapak kaki ditegakkan, kemudian pantat ditaruh di atas tumitnya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, hiya sunnah. Oh, itu sunnah Nabi itu. Maka Tawus masih belum puas. Dia mengatakan, inna lanarahu jafa'an birrajul. Adapun kami menganggap itu kebodohan bagi siapa yang melakukannya. Ya, sholat kok kayak gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata-kata uqbatus syaitan yang artinya duduknya setan, karena ada 2 tafsiran, maka hendaklah kita pilih tafsiran yang lebih kuat, yaitu yang tidak bertentangan dengan hadis sahih yang barusan kita baca tadi. Nah, maka silahkan kalau duduk di antara 2 sujud dengan cara menegakkan kedua tumit, kemudian kedua telapak kaki, kemudian tumit ditaruh di atas pantat ditaruh di atas tumit, tidak ada masalah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang dari menyerupai binatang buas, iftirasyas sabuk. Bagaimana binatang buas itu? Dia kalau duduk, kemudian tangannya ditaruh di tanah, nah ini hastanya nempel pada tanah. Nah, ini menyerupai binatang buas seperti ini, yaitu ketika kita sujud, ini dilarang oleh Nabi SAW. Maka pada saat sujud, yang boleh menempel ke tanah hanyalah telapak tangan saja. Siku tidak boleh menempel pada lutut, dan hasta tidak boleh menempel pada tanah, harus diangkat. Kalau kita perhatikan, ada 6 larangan Nabi dalam masalah sholat untuk menyerupai binatang-binatang. 1, yang tadi ya, menyerupai binatang buas, tidak boleh. Kemudian yang kedua, naqratil ghurab, menyerupai gagak ketika dia makan jagung. Artinya sholatnya terlalu cepat, seperti pitik nutul jagung kalau orang Jawa mengatakan. Yang ketiga, iltifatus sa'lab, noleh seperti serigala. Jadi sholat tapi toleh-toleh ke kanan ke kiri, nggak boleh. Itu mirip serigala yang toleh-toleh. Kemudian yang keempat, burukul ba'ir, menderum seperti unta. Nah, ini masalah khilafiyah ya, yaitu ketika berdiri i'tidal menuju sujud. Nah, itu boleh nggak kita mendahulukan lutut ataukah tidak boleh? Nah, kalau mendahulukan lutut itu sebagian ulama katakan menyerupai unta. Intinya ada perselisihan di sini, maka ini kita tinggalkan aja. Yang kelima, dulu para sahabat Nabi ketika salam, mereka salam sambil mengangkat tangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tangannya sambil gerak. Nah, maka Rasulullah mengatakan, ka'annaha adnabu khailin sumsin. Tanganmu bergerak-gerak seperti itu seperti ekornya kuda. Artinya jangan menyerupai kuda. Kuda itu binatang. Uskunu fis shalah, tenanglah dalam salat. Salam itu hanya mulutnya saja, tangannya nggak usah ikut-ikut gerak. Kemudian yang keenam, Nabi melarang dari duduknya anjing, iqa'il kalb, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, maka ini semuanya adalah larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi SAW dalam salat. Tidak boleh kita menyerupai tingkah-tingkah binatangnya. Monggo. Itu salah semua. Yang benar adalah ditegakkan. Jadi kedua telapak kaki ditegakkan, kemudian
pantat ditaruh di atasnya. Adapun kalau telapak kaki dengan telapak kaki ditumpuk, kemudian pantat duduk di atasnya, maka tidak ada dalilnya. Demikian juga kalau dia duduk di tengah-tengah antara kedua telapak kaki, ya, maka itu juga tidak ada dalilnya. Maka silahkan pilih dua macam cara duduk di antara dua sujud, yaitu dengan cara iftirash seperti rata-rata kita, atau dengan cara iqaa, yaitu telapak kaki ditegakkan dan pantat duduk di atas tumit. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa salat itu ditutup dengan salam. Maka salah pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan salat tidak harus pakai salam, sudah sah. Misalnya ada seseorang salat, kemudian setelah tasyahud dia sebelum salam dia kentut, itu kata mereka sudah sah. Nah, ini nggak benar. Yang benar harus salam, karena di sini disebutkan Nabi menutup salatnya dengan salam. Berarti kalau belum salam, salatnya belum tutup. Maka kalau dia kentut sebelum salam, salatnya batal. Tapi kalau sudah salam ke kanan, kemudian kentut, maka ini tidak batal. Karena salam yang wajib memang yang ke kanan saja. Meskipun saya katakan jangan bersengaja, bersengaja mengentut-ngentutkan diri setelah salam pertama, jangan. Itu juga nggak ada dalilnya. Hadis berikutnya 273. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah biasanya yarfa'u mengangkat yadaihi kedua telapak tangannya hadwa mangkibaihi sejajar dengan kedua pundaknya seperti ini. Kapan itu? Idza ftatahash shalah, apabila membuka salat, yaitu takbiratul ihram. Nah, ini masalah ini sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya takbiratul ihram itu mengangkat tangan seperti ini. Yang menyelisih adalah ahli bid'ah, orang-orang Syiah. Mereka berpendapat bahwasanya mengangkat tangan itu tidak ada dalam semua salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda tadi, uskunu fis salati. Hadisnya tadi sudah saya bacakan ya. Uskunu, tenanglah kalian, fis salati, di dalam salat ini. Uskunu fis salat, ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah dalil yang letaknya salah kalau mereka katakan ini menunjukkan tidak boleh angkat tangan. Jadi kata mereka angkat tangan itu berarti tidak tenang. Tenang itu berarti nggak usah angkat tangan. Ya udah Allahu Akbar, diam aja. Padahal yang dimaksud tenanglah di dalam salat ini tidak usah menggerakkan tangan ketika salat. Nah, kembali ke masalah tadi. Ini sudah disepakati para ulama apabila membuka salat pakai angkat tangan. Wa idza kabbara, dan apabila takbir liruku, untuk ruku juga angkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila mengangkat kepalanya minar ruku, dari ruku juga angkat tangan. Muttafaqun alaih. Nah, untuk dua takbir ini, takbir ketika ruku dan takbir ketika i'tidal, ini diperselisihkan oleh para ulama. Semua ulama berpendapat bahwasanya itu disyariatkan kecuali ulama-ulama Kufah, yaitu orang-orang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mereka salat hanya mengangkat tangan sekali aja ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan. Habis itu ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud sampai akhir enggak mau angkat tangan semuanya. Nah, maka pendapat mereka tidak benar. Pertama, karena mereka itu menyelisih seluruh para ulama. Yang kedua, karena mereka tidak sesuai hadis ini. Hadis muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Mungkin panjenengan bertanya-tanya, kok bisa mazhab Hanafi tidak mau angkat tangan di dalam salat pada waktu ruku' dan i'tidal, padahal hadisnya sahih? Jawabnya adalah karena mereka memakai hadis yang lain. Tsumma la ya'udu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Bara bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza apabila iftataha as-salata, membuka salat, rafa'a yadayhi, beliau angkat kedua telapak tangannya ila qaribin min udhunai, sampai dekat kepada kedua telinganya. Tsumma la ya'ud,
kemudian tidak mengulangi angkat tangan lagi. Berarti angkat tangan hanya apa? Takbiratul ihram. Tetapi hadis ini derajatnya dhaifun, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu Al-Imam Ibnul Madini mengatakan kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengangkat tangan liruku' ketika mau ruku', dan juga untuk mengangkat tangan idza rafa'a ra'sahu min ruku' ketika dia i'tidal, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar ini. Jangan mengambil hadis yang dhaif apabila sudah ada hadis yang sahih. Hadis 274. Wa fi hadits Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi, beliau angkat kedua telapak tangannya hatta yuhadhiya, sehingga bersejajar bihima, kedua telapak tangan tadi, mensejajarkan kedua telapak tangan tadi, mangkibaihi, kedua pundaknya, thumma yukabbir, kemudian barulah takbir. Jadi prakteknya gini Pak, angkat tangan dulu, kalau sudah sampai pada pundak baru Allahu Akbar. Tadi sudah kita jelaskan dulu bahwasanya takbiratul ihram itu ada 3 hadis. Pertama, takbirnya bareng dengan mengangkatnya, Allahu Akbar. Yang kedua, takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Yang ketiga, angkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Semuanya ada hadisnya yang sahih, sudah pernah kita bahas dulu. Hadis 275. Wali Muslimin, riwayat Imam Muslim dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, semisal hadisnya Ibnu Umar, akan tapi dia mengatakan hatta yuhadiya, sehingga mensejajarkan bihima, kedua telapak tangannya, furu'a udunaihi. Furu' itu artinya bagian atas, bagian atas dari kedua telinganya. Nah, maka di sini ada 2 cara. Cara pertama sejajar dengan pundak, mengangkatnya ini. Cara yang kedua sejajar dengan bagian atas dari telinga. Ada juga yang menggabungkan antara 2 hadis ini sehingga mengatakan bagian bawah telapak tangan sejajar pundak, bagian ujung jari-jari tangan sejajar dengan bagian atas telinga. Dan ini adalah satu pengkompromian yang bagus, karena ada hadis yang semakna dengan itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, kalimatnya gini: kanata, kedua tangan beliau, bihiyali mankibain, sejajar dengan kedua pundak, wa hadza bi ibhamaihi, dan beliau mensejajarkan kedua jempol beliau, udunaihi, pada kedua telinga beliau. Jempolnya sejajar dengan telinga, tapi maksudnya telinga bawah ini, atau cuping telinga ini. Nah, sehingga ini berarti tengah-tengah antara telinga dan pundak. Tapi kalimat seperti ini memang saya harus jujur itu didhaifkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Tapi ala kulli hal boleh pilih 3 cara. Sejajar telinga, sejajar pundak, atau tengah-tengah antara keduanya. Paling bagus kita lakukan semuanya supaya ilmu tidak lupa. Hadis 276. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala, shallaitu aku salat ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, artinya jadi makmumnya. Fa wada'a, maka beliau meletakkan yadahul yumna, telapak tangan kanan, ala yadihil yusra, atas telapak tangan kiri, ala sadrihi, di atas dada beliau. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini tidak disebutkan derajatnya apa, karena memang diperselisihkan oleh para ulama. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ini artinya Ibnu Khuzaimah mensahihkan, karena Ibnu Khuzaimah itu nulis kitab judulnya Kitab Sahih, jadi hadis-hadis sahih beliau kumpulkan di situ. Tetapi kalau kita lihat sanadnya, ternyata memang sanadnya adalah dhaif. Karena itu para ulama dalam menilai hadis ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Asy-Syaikh Muqbil mengatakan bahwa semua hadis tentang letak tangan pada badan kita ketika sholat, ada yang mengatakan di atas dada, ada yang mengatakan di bawah dada, ada yang mengatakan di bawah pusar, kata beliau semua nggak ada yang sahih.
Maka beliau berpendapat kita naruh dimanapun bebas, yang penting pada badan kita ini. Mau di atas dada begini nggak apa-apa, di bawahnya dada juga nggak apa-apa, bawahnya pusat juga nggak apa-apa. Yang penting jangan pegang kemaluan, karena kalau pegang kemaluan malah nggak jadi sholat. Kemudian di sini kata-kata meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, prakteknya gimana? Prakteknya kita dapatkan pada hadis yang lain. Kata kuncinya warusri. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Thumma wada'a yadahul yumna, beliau letakkan telapak tangan kanan ala dhahri kaffihil yusra, di atas punggung telapak tangan kiri, warusri, dan juga pada pergelangan tangan, wassa'idi, dan juga pada hasta. Nah, berarti telapak tangan kanan memegang 3 tempat ini, 1, 2, 3, sehingga prakteknya taruh di tengah. Maka guru saya mengatakan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah peganglah tempat arlojimu, kata beliau. Kita pakai jam tangan kan di sini. Nah, pegang pada tempat jam tangan itu, sehingga bagian telapak tangan kena, bagian pergelangan juga kena, bagian hasta juga kena. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di sini ada kata-kata fawadu'an, beliau meletakkan, berarti meletakkan saja. Sebagian riwayat menunjukkan bahwasanya beliau itu menggenggam, qabadha. Maka boleh dua cara, menggenggam, berarti tangannya menggenggam begini, boleh juga diletakkan, berarti cuma naruh aja. Nah, karena dua-duanya sahih, silakan dilakukan berganti-ganti. Kadang-kadang meletakkan saja, kadang-kadang digenggam. Monggo. Wah, sholat kok nggih muterin apa nih? Saya belum tahu itu, Pak. Sholatnya yang muter tangan, tidak ngertos ini. Itu orang ahli kungfu mungkin. Karena biasanya kungfu gini, akhirnya pas sholat lupa dia. Coba kalau ketemu orang kayak gitu ditanya, Pak, ngopo kok tak putar tanganmu? Saya terus terang belum pernah mendapatkan tuh hadis angkat tangan muter tangan, nggak tahu itu. Hadis 277. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi ummil Quran, surat Al-Fatihah. Ummi artinya induk, Al-Quran, Al-Quran, induknya Quran ya surat Al-Fatihah. Kata-kata la salata, tidak ada salat, maksudnya tidak sah. Berarti hadis ini menunjukkan bacaan Al-Fatihah termasuk dari rukun-rukun salat. Tetapi apakah kita wajib membaca Al-Fatihah setiap rakaat? Jadi misalnya 4 rakaat berarti Fatihahnya 4 kali, ataukah hanya cukup 1 kali? Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya 4 rakaat wajib untuk membaca 4 kali Al-Fatihah. Mazhab Syiah, kelompok Syiah, mereka mengatakan bahwasanya Fatihah hanya wajib 1 kali. Jadi 4 rakaat seandainya sudah 1 kali kita baca Fatihah sudah cukup. Nah, pendapat itu salah. Yang benar adalah pendapat ulama-ulama kita Ahlus sunnati wal jamaah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang sudah kita baca dulu, yang disebut sebagai hadithul musii salatahu, hadis tentang orang yang sholatnya salah, sholatnya tanpa tumaknina. Nah, beliau mengajarkan kamu baca Al-Fatihah, kamu baca ini, kemudian kamu lakukan pada setiap rakaat seperti itu. Saya ulangi lagi, beliau mengatakan lakukanlah pada setiap rakaat seperti itu. Berarti termasuk juga apa? Al-Fatihah setiap rakaat. Nah, maka jangan meninggalkan Fatihah setiap rakaat. Tapi kita lanjutkan. Dalam satu riwayat Ibnu Hibban dan Daraqutni, la tajzi atau la tujzi, tidak mencukupi salatun salat la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab, yang tidak dibacakan padanya surat Al-Fatihah.
Dalam riwayat yang lain karya Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Turmudi dan Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi SAW menegur, ini negurnya setelah sholat ya. La'allakum, barangkali kalian taqra'un, kalian ikut baca Quran khalfa imamikum, di belakang imam kalian tadi. Jadi maksudnya ketika Nabi mengimami sholat, itu beliau dengar yang belakang itu juga ikut membaca, nirukan, okay? Suaranya terdengar, sehingga Nabi sholat ini terganggu, okay? Nah, maka selesai salam beliau bertanya, barangkali kalian tadi membaca di belakang imam? Qulna na'am, kami mengatakan iya, kami baca juga. Qala, beliau mengatakan la taf'alu, jangan dilakukan lagi, enggak boleh. Illa bi Fatihatil Kitab, kecuali surat Al-Fatihah silahkan dibaca di belakang imam. Fa innahu, karena sesungguhnya la salata, tidak sah salat liman lam yaqra biha, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan surat Al-Fatihah wajib dibaca oleh imam, wajib dibaca oleh orang yang salat sendirian, wajib dibaca oleh makmum dalam salat jahriyah dan makmum dalam salat sirriyah. Jadi mazhab Syafi'i katakan semua salat itu orang wajib baca Fatihah, tidak cukup hanya dengerin saja, nggak cukup, wajib dia sendiri baca. Nah, muncul pertanyaan, kalau harus membaca sementara imam ini juga membaca, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah Al-Qur'an dan diamlah. Nah, maka praktiknya gimana praktiknya ini? Nah, jawabannya saya tampilkan jawaban Al-Imam Makhul, seorang ulama tabi'in ya, qablahu wa ma'ahu. Beliau mengatakan begini, enak sekali, ini satu jawaban yang sangat jelas ya. Beliau mengatakan, iqra' biha, bacalah Fatihah, fima jahara bihil imam, ketika imam bacaannya keras. Kapan itu? Idza qara'a bi Fatihatil Kitab, apabila dia selesai membaca Al-Fatihah, wasakata, dan dia diam. Nah, sebagian imam kan gitu ya, setelah waladhdallin amin, diam. Dia nunggu makmum supaya selesai baca Fatihah. Nah, kalau imamnya seperti itu, pada waktu imam diam kita baca Fatihah. Fa illam yaskut, tapi kalau imamnya tidak diam, iqra' biha qablah, bacalah sebelum imam, wa ma'a, atau bersama imam, wa ba'dah, atau setelah imam. La tatrukha ala kulli hal, yang penting jangan ditinggalkan dengan kondisi apapun. Yang dimaksud membaca sebelum imam itu adalah seayat-seayat ya. Sebelum imam alhamdulillahirabbil alamin, kita baca dulu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu imam alhamdulillah, kita dengerin ya. Maka beliau ambil nafas, kita membaca ar-rahmanir rahim, kemudian dia baca ar-rahmanir rahim, kita dengarkan ya. Kalau nggak bisa karena imamnya terlalu cepat nih, tidak ada jeda, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, nah wa ma'ahu, boleh bersama imam ya, karena terpaksa nggak bisa dengerin bacaan dia nih. Atau wa ba'dahu, ini juga seayat-seayat nih, seayat didengarkan kemudian dia berhenti, kita baca, didengarkan lagi, berhenti, kita baca nih. Ini pendapat siapa? Qala Makhul, ini perkataan Imam Makhul, diriwayatkan oleh Abu Dawud pada nomor 825. Oke. Oh ya, di dalam sholat makmum tidak mendahului imam, tidak boleh mendahului imam. Ini betul larangan Nabi, tapi maksudnya tidak boleh mendahului dalam hal gerakan, gerakan rukuk, gerakan sujud, gerakan bangkit. Tapi dalam hal bacaan nggak apa-apa. Misalnya imamnya orang tua, bacanya pelan-pelan, at-tahiyatu lillah, pelan-pelan ya. Nah, kita udah sampai selesai, dia masih di awal, nggak ada masalah seperti ini. Sebagian imam kan gitu, bacanya pelan-pelan terdengar, karena udah tua, nah, dia bacanya agak kerasan dikit gitu. Nah, nggak usah kita nunggu, karena itu tidak ada larangan untuk mendahului imam dalam hal bacaan. Tapi kemudian kata-kata ini, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini ada pengecualian, sebagaimana dulu sudah pernah kita bahas, diperkecualikan bagi orang yang satu tidak bisa baca Al-Fatihah. Dia baru saja masuk Islam, nggak paham apa-apa, bisanya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya udah dari awal salat sampai akhir salat baca itu aja.
Yang kedua, bagi makmum yang terlambat ya, sementara dia tidak sempat membaca kecuali sebagian Fatihah saja, imamnya sudah ruku. Nah, kita ruku, ikut ruku, nggak ada masalah, itu kekurangannya ditanggung oleh imam ya. Demikian juga kalau kita mendapati imam sedang sujud, kita langsung ikut sujud aja, nggak ada masalah, sudah sah rakaat tersebut meskipun kita belum baca Fatihah karena sudah ditanggung oleh imam ya. Dalilnya apa? Para ulama berdalil dengan dua dalil, tapi saya tampilkan di sini satu aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imamu dhamin, imam itu menanggung. Hadis riwayat Abu Dawud, al-imamu dhamin, imam itu menanggung. Nah, salah satu yang ditanggung oleh imam adalah itu tadi, bacaan Fatihah yang kurang dari makmum karena dia masbuk atau karena dia terlambat. Meskipun memang ini adalah masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi saya sampaikan kepada antum apa yang saya pilih, yang dipilih oleh guru-guru saya. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bicara lebih panjang lebar tentang boleh enggak membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar atau tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pembahasan? Monggo.